Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala puji yang telah mengizinkan kita untuk bisa berkumpul kembali di rumah Allah ini, di masjid yang mulia ini. Marilah kita senantiasa untuk terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan wasilah kita untuk senantiasa berada di zona syukur nikmat, Allah akan senantiasa lapangkan kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in ghafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika kita sungguh-sungguh senantiasa berada di zona syukur nikmat, Allah akan terus tambahkan nikmat kepada kita. Dan syukur nikmat itu tidak harus menunggu kita memahami bahwa diri kita sudah lapang. Justru ketika kita senantiasa bersyukur, baik lapang ataupun sempit, justru Allah akan terus gantikan, tambahkan, karuniakan yang sebelumnya belum lapang semakin lapang. Kalau yang lapang semakin lapang, itu sudah banyak di luar sana. Yang kaya makin kaya, sudah banyak di luar sana. Artinya apa? Ketika diguyur nikmat, mudah bagi orang-orang di luar sana untuk bersyukur. Itu hal yang biasa. Tapi bagi orang-orang yang luar biasa adalah, meskipun bagi dirinya belum merasakan lapang, belum merasakan nikmat, dia senantiasa menyadari bahwa apapun yang Allah hadirkan, takdir dari Allah pasti yang terbaik. Dan saat itu disyukuri, maka Allah akan gantikan. Dari yang awalnya belum lapang, semakin Allah rubah yang awalnya musibah menjadi anugerah. Maka mari bersama-sama di awal kajian kita pada hari ini, kita awali dengan kalimat tahmid, kalimat penuh syukur bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Salawat serta salam senantiasa pula kita haturkan, kita dawamkan, kita lazimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaqah pagi di Masjid Nabawi ba'da salat subuh menunggu waktu syuruk, ketika beliau kemudian berkata, aku rindu, sampai beliau ucapkan sampai 3 kali. Maka ada salah satu sahabat yang paling dekat dengan beliau, sahabat yang paling masyhur, terkenal, paling sunnah, paling banyak mengamalkan sunnah di antara sahabat yang lain. Beliau adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bertanya, ya Rasulullah, engkau merindukan siapa? Karena sesungguhnya kami semuanya hadir di sini. Maka Rasulullah pun menjawab, sungguh aku rindu kepada saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, bukankah kami semua yang kumpul di sini, di halaqah ini adalah saudara-saudaramu? Apa jawabnya Rasulullah? Bukan, engkau adalah sahabatku, engkau bukan saudaraku. Yang aku rindukan adalah saudara-saudaraku. Lantas siapakah itu ya Rasulullah yang kau maksud sebagai saudara yang kau rindukan itu? Merekalah orang-orang yang hidup di zaman setelahku. Merekalah orang-orang yang belum pernah berjumpa denganku. Kalau kalian mudah beriman kepadaku karena engkau melihatku. Tapi mereka-mereka aku rindukan, mereka-mereka saudaraku adalah orang-orang yang belum pernah berjumpa denganku, tapi sudah beriman, menjalankan apa-apa yang aku serukan. Masya Allah. Siapakah mereka yang dirindukan oleh Rasulullah? Kita, Bapak Ibu. Kita, umat-umat Rasulullah yang belum pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah, tapi begitu kita cinta kepada beliau, begitu kita ittiba kepada beliau. Salah satunya adalah kita hadir di majelis ilmu, di halaqah-halaqah yang Rasulullah SAW juga contohkan, juga ajarkan. Maka bersyukur sekali kita bisa diizinkan oleh Allah menjalankan salah satu sunnah. Dan Masya Allah,
Halakohnya sunnah, tapi hadir majelis ilmu adalah apa? Kewajiban. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Artinya bukan hanya sunnah, tapi kita juga jalankan ketakwaan. Sebagaimana makalahnya Imam Ghazali, ya, saat kita hadir di majelis ilmu, ini adalah ketakwaan. Saat kita mengulang-ulang terus hadir terus istiqomah, mengulang-ulang, itu sama halnya dengan kita berzikir kepada Allah. Dan saat kita berjuang memahami, mengingat-ingat, mempraktekkan apa saja ilmu yang kita pelajari, maka disitulah sama halnya di dalam makalahnya Imam Ghazali, itu adalah jihad fisabilillah, bernilai jihad di sisi Allah. Masya Allah. Maka bismillah, kita berdoa bersama-sama, semoga dengan wasilah kita hadir majelis ilmu pada hari ini, ya, Allah hadirkan pahala-pahala yang juga tersambung juga untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita yang telah mengajari satu demi satu huruf, ya, sambung menyambung sampai kepada gurunya lagi. Semoga dengan fadilah keutamaan kita hadir majelis ilmu, keutamanya pun juga Allah alirkan untuk keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita yang mungkin saat ini masih ada berbagai persoalan kehidupan, ada yang belum sehat, semoga Allah segera sembuhkan. Mungkin ada yang saat ini dihadirkan berbagai gejolak, ya, ujian, persoalan hubungannya dengan orang lain ataupun terkait dengan pekerjaan, semoga Allah semakin entaskan, semoga Allah hadirkan solusi terbaik. Dan kita kirimkan doa terbaik pula untuk para guru-guru kita, salah satunya adalah musannif, pengarang kitab yang ilmunya kita pelajari hari ini, Syekh Umar Abdul Jabbar, sambung menyambung kepada gurunya lagi sampai kepada para tabi'in, para sahabat, sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli niyatin salihatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Semoga keberkahan pula Allah senantiasa pancarkan pada para, ya, musannif dan muallif dari kitab yang senantiasa kita pelajari. Amin Allahumma amin. Kalau kemarin kita belajar tentang, ya, permulaan azan, tentang permulaan, ya, pertama kali disyariatkannya sholat Jum'ah, ya, khutbah Jum'ah, dan juga Masya Allah, ya, itu adalah awal-awal di mana Rasulullah SAW melakukan perjanjian dengan orang-orang, mempersatukan orang muhajirin dengan kaum ansor, dipersaudarakan, namanya mu'akhah. 45 kaum muhajirin bertemu dengan 45 kaum ansor, mereka dipersaudarakan. Kemudian juga mari kita juga sempat belajar tentang adanya perjanjian yang kemudian dibuat bukan hanya sesama kaum muslimin saja, tapi mulai dipanggil orang-orang dari Nasrani, orang-orang dari Yahudi yang memang diketahui oleh Rasulullah SAW ini nanti akan menjadi sebuah ancaman. Maka dipanggillah, dijadikanlah sebuah perjanjian bersama-sama, ikrar bersama-sama untuk saling melindungi satu sama lain. Karena Rasulullah SAW sangat paham sekali bahaya yang akan dihadapi bukan hanya dari Quraisy, ancaman dari luar, tapi akan timbul pula nantinya dari dalam, yakni dari orang-orang yang tinggal di Yasrib saat itu, yang tinggal di Madinah sendiri. Salah satunya adalah kemarin, ya, pimpinannya orang Khazraj yang pingin banget menjadi seorang, ya, raja, pemimpinnya orang Madinah, tapi semenjak Rasulullah hadir, beliau ternyata tidak dianggap lagi. Siapa kemarin? Abdullah bin Ubay. Ini nanti dia akan masuk Islam, tapi Islamnya ini hanya setengah-setengah. Islam itu kan sejatinya dua hal, ya, syahadatain, syahadat tentang tauhid, syahadat kepada Rasul. Beliau hanya sebatas syahadat kepada tauhidnya saja, asyhadu alla ilaha illallah, tapi beliau mengingkari syahadat kepada Rasul. Beliau mengingkari kepada Rasulullah SAW. Maka inilah pimpinannya kaum munafikun. Mereka justru membuat kelompok-kelompok untuk bagaimana gembosi, bagaimana, ya, gembosi semangatnya para kaum muhajirin, para kaum ansor, dan justru bekerja sama dengan orang-orang Quraisy. Abdullah bin Ubay ini pula nanti yang akan menjadikan salah satu, ya, Masya Allah, ya, penggembos ketika nanti kita bahas juga di pertemuan yang akan datang di perang Uhud, ya.
Kenapa perang Badar itu berjaya Islam, tapi perang Uhud justru tergembosi? Itu salah satunya ya ketika sudah berangkat, Abdullah bin Ubay itu malah justru mengajak orang-orang Ansor, orang-orang yang asli Madinah untuk diajak pulang. Lebih dari 300 orang diajak pulang, digembosi semangatnya orang-orang ya Muslim di masa itu. Nanti kita akan bahas. Dan juga Abdullah bin Ubay ini juga yang Masya Allah menyebarkan fitnah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau tertinggal ya saat rombongan kaum muslimin ya selesai mukim. Sayyidah Aisyah ini tertinggal ya, kemudian ditemukan oleh salah satu sahabatnya bernama Sofwan, diselamatkan, dinaikkan unta ya, pulang sampai Madinah. Abdullah bin Ubay inilah yang mengarang-arang cerita ya, memperbesar sampai akhirnya muncullah ya kejadian yang luar biasa. Lebih dari 1 bulan ya Rasulullah SAW ada hal yang gak nyaman dengan Sayyidah Aisyah, bahkan firman Allah pun belum turun. Ini dari siapa? Abdullah bin Ubay. Hampir mereka menyebarkan fitnah itu langsung dihukum oleh ya Rasulullah SAW. Kecuali satu, Abdullah bin Ubay ini memang tidak dihukum oleh Rasulullah. Memang ya Rasulullah inginkan hukumannya bukan di dunia, tapi benar-benar Allah akan berikan hukuman yang justru lebih luar biasa di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini kita akan masuk di bab tentang al-qitalu ya. Bab ketiga di juz yang kedua kitab Khulasah Nurul Yaqin. Al-qital ini adalah tentang bab menjelaskan tentang peperangan. Ini asal muasal peperangan dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qitalu ya, bab menjelaskan tentang menerangkan tentang peperangan. Al-idhnu bihi ya, izin ya, yang diizinkan bihi ya dengan al-qital. Al-idhnu adalah izin ya, bihi dengan al-qital. Jadi diizinkannya berperang. Bad'uhu ya, permulaannya peperangan, ada saroya, jumlah peperangan saroya. Saroya itu adalah ekspedisi atau utusan-utusan yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk mempersiapkan diri untuk ya menghadang, untuk menyerbu. Tapi peperangan ini tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Itu disebut dengan namanya saroya. Ada dal ghazawati, jumlah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Jadi ada dua istilah ya peperangan dalam Islam. Yang pertama namanya saroya, ini adalah peperangan yang tidak diikuti langsung oleh Nabi SAW, tapi diutus oleh Nabi SAW. Yang kedua namanya ghazwah. Ghazwah ini adalah peperangan yang Nabi itu ikut langsung dalam peperangan tersebut. Al-qasdu min wad'il ahjari 'alal maqabir, serta apa tujuan atau maksud ketika meletakkan batu di atas kubur ya, nanti kita bahas di bab ini, di bab Al-Qital, bab yang ketiga dari kitab Khulasah Nurul Yaqin. Bagian yang pertama, adzina telah memberi izin sapa Allahu oleh Allah. Jadi Allah telah memberikan izin lil muslimina, bagi orang-orang Islam, bi qitali a'daihim, untuk memerangi musuh-musuh mereka. Ini ya, kapan kok Allah itu memberikan izin kepada orang-orang Islam untuk memerangi musuh-musuh mereka? Ini ada waktunya. Jadi tidak langsung kita memerangi. Inilah juga yang dijadikan senjata bagi misionaris ya, untuk mengingkari Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu memberikan ajaran yang radikal, yang dibolehkan perang dan lain sebagainya. Padahal di sini ada syarat-syaratnya dibolehkannya perang. Kapan? Yakni ba'da mu'aradhatihim, ketika sudah ya mereka, maksudnya ini adalah para musuh-musuh ya, menentang ya, ketika mereka sudah mulai menentang Nabi SAW, kepada Nabi SAW. Jadi syarat kita itu dibolehkan untuk memerangi musuh-musuh Islam adalah yang pertama, ketika sudah mulai menentang ya Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idzaihim lahu, dan sudah mulai apa? Mereka itu menyakiti lahu kepada Nabi SAW. Ini dibolehkan. Yang kedua, yang ketiga ya, watifaqihim ala qatlihi. Watifaqihim, dan sesudah mereka ini, maksudnya orang-orang musyrik ya, mereka itu sudah sepakat ala qatlihi untuk membunuh Nabi SAW, maka ini dibolehkan. Jadi ada syarat
kita itu dibolehkan untuk berperang. Syaratnya apa? Ketika kita juga diperangi, ketika sudah mulai ya ada yang menentang ajaran Rasulullah, ketika sudah mulai menyakiti, ketika sudah mulai mereka sepakat untuk memberikan ancaman berupa pembunuhan kepada kita. Maka di dalam catatan kaki kitab ini disebutkan pula Allah telah mengizinkan kepada kaum muhajirin untuk memerangi orang-orang Quraisy yang musyrik setelah orang-orang musyrik itu mengusir mereka dari negerinya ya. Dan ayatnya ada di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan perang bagi orang-orang Islam yang diperangi sebab mereka dianiaya, dan bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Orang-orang yang dianiaya itu ialah mereka yang diusir dari rumah-rumah mereka dengan tidak benar, kecuali karena mereka berkata apa? Rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah. Dan lagi juga ya, wa qauluhu ta'ala, dan Allah pun juga berfirman dalam Al-Qur'an, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampaui batas. Jadi dibolehkan kita itu berperang. Jadi ya biasanya ada serang-serangan dari agama sebelah itu bahwa Islam itu keras, Islam itu radikal, dibolehkannya perang, membunuh pakai pedang dan lain sebagainya. Ya, sementara di ajaran mereka adalah kalau ditampar pipi kiri, serahkanlah pipi kananmu. Gitu. Artinya nggak ada yang membalas, gitu ya. Nggak boleh membalas kalau dianiaya. Itu bagi mereka yang dengan penuh katanya penuh kasih. Tapi dirinya sendiri, ketika misalkan dihadang oleh perampok, apakah dia tidak membela dirinya? Pasti dia nanti kalau ditanya pasti membela diri. Padahal kalau mengikuti ajarannya, ketika ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Berarti nggak boleh membalas artinya. Tapi secara implementasinya ternyata nggak bisa diterapkan. Artinya ketika kita itu menjaga nyawa dan lain sebagainya, itu sangat diperbolehkan. Jadi dalam Islam itu menjaga nyawa itu juga bagian dari kewajiban. Berikutnya, ya, Masya Allah. Ketika bersatu orang-orang musyrik, maksudnya orang-orang musyrik ini adalah bersatunya orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang yang ada bangsa Arab lainnya yang tidak suka dengan Islam, termasuk adanya orang-orang ya yang ada di Yasrib sendiri, termasuk tadi ya pimpinannya Abdullah bin Ubay dan lain sebagainya, orang-orang yang ya Masya Allah memerintahkan untuk mereka itu menjadikan ancaman bagi kaum muslimin. Allah membolehkan, memerintahkan bahkan untuk memerangi mereka, sebagaimana firman Allah, wa qatilul musyrikina kaffah, perangilah orang-orang musyrik itu seluruhnya, kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kamu semua. Insyaallah. Jadi perang itu dibolehkan dalam Islam, tapi ada syaratnya tadi ya. Bagian yang kedua, fabada'al qitalu, maka mulailah terjadi peperangan fisanatil ula pada tahun pertama Hijriah. Jadi dalam Islam itu, coba kalau kita amati sejarah Rasulullah SAW, kenapa kok perintah perang ini justru ketika di Madinah? Kenapa enggak dulu, sejak dulu di Mekah itu dibolehkan untuk berperang? Inilah ciri bahwa kita ini sejatinya adalah agama yang penuh dengan damai ya. Kita baru dibolehkan ketika sungguh-sungguh memenuhi syarat-syaratnya. Padahal harusnya juga ketika di Mekah sudah disyariatkan. Ini belum. Selama di Mekah sebelum Rasulullah hijrah itu belum diberikan perintah, belum disyariatkan. Makanya Rasulullah menghindar terus. Rasulullah dengan tenang. Makanya Rasulullah hijrah itu bagian dari apa? Tidak membalas mereka. Tapi ketika sudah ya di Madinah barulah turun perintah ini, karena memang sungguh-sungguh memberikan ancaman yang luar biasa. Dan kapan mulai diperintahkan ya untuk berperang ini? Ada beberapa riwayat menyebutkan itu kurang lebihnya di bulan ke-7 ketika Rasulullah SAW hijrah. Kalau di sini kan disebutkan fisanatil ula, di tahun pertama Hijriyah, di tahun pertama ketika Rasulullah itu di Madinah.
Tapi ada juga yang menyebutkan, kalau dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum, Syafiur Rahman Mubarakfuri menyebutkan mulai bulan ke-7 ya, itu ditandai dengan apa? Bisariyatin, ditandai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim satu pasukan, sebut dengan namanya Saroya ini, Sariyah ini, ya arsalahar rasulu, yang mengirim itu siapa, yang mengutus siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biriyasati, yang ini tuh ya dipimpin oleh siapa? Amhi itu adalah paman beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah bin siapa? Ya, Abdul Muthalib. Hamzah ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di bulan ke-7 dari Hijriyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memerintahkan ekspedisi yang pertama. Ya, Saroya yang pertama diperintahkan 40 kaum laki-laki, kaum muslimin, ini baru dipilih muhajirin dulu semua. Ansar belum dipilih. Yang dipilih hanyalah orang muhajirin yang dipimpin langsung oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Tujuannya untuk apa? Untuk menghadang, nanti kita bahas ya, untuk menghadang kabilah dari Quraisy. Jadi orang Quraisy itu hidupnya itu dari al-iru atau airin. Apa itu? Dari perdagangan. Orang-orang Mekah itu ya menjadi habit, menjadi kebiasaan, mereka itu pendapatan terbesarnya itu sebenarnya bukan dari mengembala, tapi justru dari berdagang. Berdagangnya kemana? Ke negeri Syam. Negeri Syam itu kalau saat ini ya di Palestina, Lebanon, Yordania, daerah-daerah itu semuanya adalah negeri Syam. Otomatis yang namanya Mekah kalau mau ke negeri Syam pasti melewati Yastrib, pasti melewati Madinah. Tapi tidak tepat di tengahnya kota Madinah, tapi masuk wilayah Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus tadi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib ini membawa 40 pasukan. Ini membawa bendera yang pertama kali dalam agama Islam. Benderanya berwarna putih, panji Islam berwarna putih. Yang ini yang memegang bendera panji ini bernama Kinas bin Husain Al-Ghonawi. Beliau membawa panji ini. Bendera warna putih, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi warnanya adalah putih. Nah, beliau ini nanti berjumpa dengan kafilah Quraisy yang ternyata yang mimpin saat itu bernama Amr bin Hisham. Siapa itu Amr bin Hisham? Pernah dengar? Belum pernah dengar? Ini nama aslinya adalah Amr bin Hisham atau Umar bin Hisham. Inilah yang seringkali kita sebut dengan nama julukannya Abu Jahal. Abu Jahal. Ini yang mimpin kabilah itu. Sementara kabilah itu yang dihadang oleh Hamzah bin Abdul Muthalib ada berapa pasukan? 300 pasukan. Jadi berapa tadi? 40 lawan 300. Mereka sudah berpas-pasan, ya, itu, ya, masya Allah. Di dekat mereka berkemah di Al-Aish, ya, 300 pasukan dari Mekah berhadapan dengan 40 kaum muslimin yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika hendak mereka mau berperang, tiba-tiba ada seorang bernama Majdi bin Amr al-Juhani. Ini orang Quraisy, tapi mereka dekat dengan orang-orang muhajirin. Mereka menjadi penengah sehingga tidaklah terjadi gesekan di situ. Hanya akhirnya yang Mekah silakan untuk balik lagi ke Mekah, yang Quraisy, yang kaum muslimin kembali lagi ke Madinah. Jadi ini pertama kali perjumpaan yang akhirnya orang-orang Quraisy merasakan bahwa ternyata Islam sudah punya kekuatan. Islam sudah mulai membangun militer pertama kali. Ini dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kita lanjutkan dari makna di kitab tadi. Li'tiradi airin, ya. Li'tiradi, untuk menghadang. Jadi tadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan disebut tadi dengan namanya Saroya yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib untuk apa? Li'tiradi, untuk menghadang airin. Airin itu adalah suatu kafilah dagang. Li Quraisyin, milik orang-orang Quraisy, yang mana kalau ini kita telusuri sejarahnya lebih mendalam, tadi ternyata dipimpin oleh Amr bin Hisham atau Abu Jahal, kurang lebihnya 300 pasukan. Raji'atin minasyam, yang kembali dari Syam. Jadi mereka itu bukan masih berangkat ke Syam, tapi mereka sudah berdagang di Syam, sudah menghasilkan keuntungan. Ketika perjalanan pulang,
itu dihadanglah oleh tadi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, insyaallah. Thumma tataba'atis saroya, kemudian ya terus-teruslah adanya saroya tadi. Jadi ada yang menyebutkan sampai ada 8 generasi, 9 generasi ekspedisi yang terus dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah mengutus orang-orang muhajirin untuk memimpin. Jadi di pojok sana Rasulullah mengutus. Jadi Rasulullah tidak mengutus ke salah satu titik, tapi menyebar dari Madinah. Artinya orang-orang Quraisy merasakan bahwa sudah mulai tidak nyaman lagi. Dan ya terjadilah juga nanti ghazawatu peperangan yang langsung diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad balagha adadahu sarayahu, dan sungguh telah sampailah ya jumlah saroya itu, peperangan yang diutus oleh Nabi tanpa diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Totalnya selama hidup Nabi adalah sab'an wa arba'ina, ada 47 sariyatan ya, peperangan. Jadi ini yang tidak diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adadahu ghazawatihi, dan sampailah pula jumlah peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'an wa ishrina ghazwatan, ada 27 peperangan yang diikuti langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud ghazwah atau sariyah ini, meskipun mereka ya tidak jadi adanya gesekan, tapi sudah dianggap ini adalah satu peperangan. Kayak tadi contohnya Hamzah dan juga Amr bin Hisham Abu Jahal bertemu tapi tidak terjadi adanya pertumpahan darah, itu juga masuk dalam kategori namanya peperangan. Jadi ini masuk hitungan 47 dan 27. Waktu fiya ya, Masya Allah, fisanatil ula. Jadi ketika di tahun pertama ini waktu fiya, dan telah wafat, ada yang wafat fisanatil ula, pada tahun yang pertama. Ini sahabat Nabi bernama Utsman ya, Utsman bin Mad'un. Jadi Utsman bin Mad'un. Siapakah beliau? Akhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah saudara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minar radha'i, dari sepersusuan. Jadi bukan saudara darah tapi saudara tunggal susu. Ya, jadi sebagaimana tradisinya orang Arab zaman itu, bahwa kalau ada yang melahirkan pasti dicarikan orang-orang untuk menyusui anak-anak tersebut. Nah, ternyata Utsman bin Mad'un ini adalah saudara tunggal susu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara Rasul, maka memerintah ar-Rasulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulailah Rasulullah ini memberikan perintah birrashi qabrihi ba'da dafnihi ya, birrashi qabrihi, dengan memercikkan ya, memercikan. Birrashi qabrihi itu memercikan air ke atas kuburnya tadi Utsman bin Mad'un. Ini sejarah pertama kali. Kenapa kok ada orang kemudian nyiram air di atas kuburan? Ini merujuknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai memercikkan air di atas kuburnya Utsman bin Mad'un. Ba'da dafnihi, setelah ya sudah dikubur, setelah dipendem, setelah diuruk, baru disiram dengan air. Tsumma wadha'a hajran alaihi. Kemudian ya meletakkan hajran itu batu ya, alaihi ya, di atas kuburnya ya. Jadi memberikan batu nisan, memberikan tanda batu ya. Ini juga pertama kali dicontohkan dari Rasulullah itu kepada sahabat Utsman bin Mad'un. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atu'allama bihi qabra akhi. Jadi Rasulullah menaruh batu ini tujuannya untuk apa? Agar untuk mengetahui ya, dengan batu ini akan kubur saudaranya. Jadi sebagai tanda, fungsi batu itu adalah sebagai tanda. Jadi memasang batu itu dibolehkan, tapi yang nggak boleh adalah berlebih-lebihan. Dibuat sampai tinggi itu nggak boleh. Tapi ya kan banyak sekarang makam itu dibangun tinggi ya, di Masya Allah ya, dah mulai di keramik tinggi-tinggi, itu yang sebenarnya tidak dibolehkan. Yang dibolehkan adalah dikasih penanda atau batu nisan. Wa adfinu ilaihi, dan ya aku kubur atasnya ya, diberi batu man mata min alihi, siapa-siapa yang wafat dari keluargaku. Jadi Rasulullah SAW juga akhirnya memberikan tadi ya batu juga kepada saudara-saudaranya yang wafat. Ada pula rujukan tentang Rasulullah SAW ini juga menyiram air
kepada putranya yang wafat yang bernama Ibrahim. Jadi terkait mungkin ada yang ritual ketika setelah selesai dimakamkan disiram air, itu ternyata ada hujahnya. Kemudian dari Ibnu Umar ia berkata, suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Mekah dan Madinah. Lalu Nabi SAW ternyata mendengar suara dua orang yang disiksa dalam kuburnya. Jadi ketika Rasulullah itu melewati sebuah kebun di Mekah dan Madinah, artinya ini di antara Mekah dan Madinah, beliau mendengar ada dua orang yang di dalam kubur itu sedang disiksa. Masya Allah. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat, kedua orang yang di dalam kubur itu sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, sedang yang lainnya lagi karena sering mengadu domba. Jadi yang satu itu ketika dia pipis, buang air kecil itu tidak ditutup, terbuka. Ini juga Masya Allah ini hati-hati terkait dengan kencing. Yang keduanya adalah orang-orang yang sering mengadu domba. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma. Diperhatikan pelepah kurma. Kemudian membelahnya menjadi dua bagian. Pelepah kurma itu ngertas pohon kurma itu kan bentuknya seperti pohon kelapa kalau di sini. Jadi kalau pelepah kurma bentuknya seperti pelepahnya pohon kelapa. Tapi ini pelepahnya, kayak pohon jambe juga lah bentuknya, pelepahnya gitu. Kayak sawit, kalau paling mudah itu kayak sawit mudah Nah, itu diambil satu pelepah ini kemudian dibagi menjadi dua bagian dan diletakkanlah masing-masing pada kuburan tersebut. Nah, para sahabat lalu bertanya, kenapa engkau melakukan ini ya Rasul? Rasulullah SAW pun menjawab, semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama dua pelepah kurma ini belum kering. Ini hadis riwayat Al-Bukhari Sahih nomor 1361. Maksudnya apa? Pernah enggak kira-kira kita mendengar riwayat bahwa pohon-pohon ini senantiasa bertasbih? Nanti mireng badan. Nah, harapannya adalah dengan wasilah tasbihnya pohon-pohon ini juga memberikan meringankan siksa bagi si ahli kubur. Selama tadi pelepah kurmanya belum kering dalam hadis ini. Maka inilah pula yang dijadikan rujukan di bagian kita di Indonesia ini ada sebagian pakai bunga yang masih basah, belum kering. Maka bunga ini juga salah satunya, selama dia belum kering artinya masih bagian dari pohon yang juga bertasbih. Yang kedua adalah wanginya itu disukai oleh para malaikat. Malaikat itu suka dengan wewangian, bau-bau yang harum. Diharapkan pula untuk meringankan siksa kubur. Jadi nyiram air itu dibolehkan, ngasih pelepah kurma aja boleh, apalagi bunga gitu Jadi dibolehkan. Masya Allah. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan di kitab ini Mulai kapan Allah mengizinkan umat Islam untuk memerangi musuhnya? Mulai kapan kira-kira? Setelah tadi ba'da setelah mu'aradatihim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mulai menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mulai benar-benar menyiksa, memberikan ancaman dan bersepakat untuk membunuh, untuk menyerang umat Islam. Kapan dimulai peperangan itu? Peperangan itu dimulai di tahun pertama Hijriyah. Kalau di kitab sebelah Ar-Rahiq Al-Mahtum itu di bulan ke-7. Dimulailah ditandai dengan pemberangkatan militer yang pertama dalam Islam yang dipimpin tadi oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Berapa jumlah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah? 27 Pak Saidin hafal nih. Masyaallah. Berapa pula jumlah peperangan yang beliau tidak ikut serta? Yang Sariyah, yang Saroya 47. Masya Allah. Nah, Rasulullah menjalankan apa sesudah mayat itu ditanam, sesudah mayat itu dikubur? Menyiram air dan menaruh batu. Kalau dalam hadis tadi Sahih Bukhari ditambahkan, bagi yang Rasulullah itu benar-benar tahu bahwa ini disiksa, maka ditambahkan tadi ada pelepah kurma. Karena di sana nyari bunga tidak mudah, padang pasir gitu kan. Nyari sesuatu yang adanya di sana adatnya yang ada tumbuhan di sana apa ditaruh gitu. Maka kalau di kita kebanyakan di makam ada pohon Kamboja gitu ditancepin gitu kan. Jadi harapannya di atas itu ada pohonnya, maka selama pohon itu masih hidup kan berzikir, bertasbih. Masya Allah Masya Allah. Rumput rumput yang bergoyang Masya Allah.
Nah, ringkasan di tahun pertama ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tahun pertama hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid yang mulia, kemarin disebut dengan Masjid Nabawi. Di tahun pertama pula mulai disyariatkan azan. Ya, dalam tahun itu pula orang-orang Yahudi Madinah mulai menampakkan permusuhan terhadap kaum muslimin, dibantu oleh orang-orang ya masya Allah ya munafik Madinah tadi dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Kemudian Rasulullah mengadakan perjanjian dengan mereka. Dalam tahun itu juga Rasulullah mengutus pamannya untuk pertama kali adanya ya pasukan militer Sariyah yang pertama untuk menghadang kabilah dari Quraisy. Ya masya Allah. Setelah itu muncullah berturut-turut peperangan tadi ya 47 Sariyah, 27 Ghazwah ya. Dan tahun itu pula Utsman bin Mad'un wafat, dan itulah ditanamkan tadi setelah dikuburkan disiram dengan air dan diberikan batu nisan, batu sebagai penanda. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Insyaallah di pertemuan yang akan datang mulai masuk di peperangan Qainuqa ya, peperangan pemberontakan dari orang-orang Yahudi yang ada di Yastrib. Nanti kita bahas lebih mendalam lagi. Jadi ini masih peperangan-peperangan kecil. Kalau peperangan yang namanya perang Badar Kubro itu nanti pasukannya lebih dahsyat lagi. 1000 pasukan yang dari Quraisy, sementara 300-an pasukan dari kaum muslimin. Kabilah yang memimpin saat itu yang mau dihadang sebenarnya yang memimpin di perang Badar Kubro itu adalah Abu Sufyan ya, Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan sebelum dihadang beliau sudah tahu ya bahwa dia akan dihadang, maka dia langsung mengirimkan utusan meminta bantuan kepada orang Quraisy, dipimpinlah oleh Abu Jahal ini. Para orang-orang Quraisy berkumpul membangun masya Allah pasukan, terus banyak sampai terkumpullah 1000 lebih. Dan nanti terjadilah perang yang disebut dengan namanya perang Badar ya, perang di dekat sumur yang bernama Badar. Allah a'lam bishawab ya. Semoga Allah masih berikan kita umur yang panjang untuk terus menapaki jejak-jejak ya masya Allah, keajaiban jejak-jejak masya Allah ya yang luar biasa peninggalan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita itibai, ikuti, dan juga kita jadikan contoh yang terbaik dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, saya tutup terlebih dahulu, nanti doa penutup dilanjutkan oleh Pak Sairin. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.